Pertanyaan hari ini adalah mengapa atomi ya. Anda bisa lihat tadi garam, sikat gigi itu saya bisa beli di supermarket ya. Anda setiap hari pasti sikat gigi, Anda masak pasti pakai garam ya, Anda pasti cuci tangan pakai sabun, cuci baju pakai sabun pencuci baju ya. Ini kita bisa beli di supermarket. Nah, pertanyaannya kenapa saya harus di atomi? Karena Anda nggak bisa lepas dari produk keperluan tersebut ya. Ada nggak yang di sini bisa nggak mandi seminggu? Ada nggak di sini yang nggak sikat gigi selama 1 bulan? Nggak ada ya Bapak Ibu. Semua kita harus pakai produk keperluan yang namanya harian ini. Anda kalau sampai tidak sikat gigi 1 hari, masih oke. Anda sudah nggak sikat gigi 2 hari, ya mungkin udah mulai kecium bau ya. 3 hari Anda sudah disuruh istri Anda tidur di garasi ya, sudah mulai bau. Nah, ini akan mempengaruhi gaya hidup Anda. Jadi yang namanya produk keperluan harian Anda tidak akan bisa lepas ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Anda bisa mendapatkan kembali uang yang Anda belanja untuk keperluan harian tersebut? Ada nggak di sini yang belanja ke Carrefour setelah 1 tahun Anda dapat 1 juta? Ini loh, Pak Mike, setelah menjadi pelanggan Carrefour selama 1 tahun, ya ini saya kasih karena loyalitas Anda 1 juta. Nggak mungkin ada ya. Pasti dari setiap dari kita hanya keluar uang dapat produk, keluar uang dapat produk. Tapi kalau di Atomi, Anda tidak hanya keluar uang, tapi Anda bisa dapat pemasukan ya, pendapatan. Dan pendapatan ini bukan hanya sekali 2 kali loh Bapak Ibu. Setiap minggu Anda dapat. Ya karena hitungannya adalah harian komisi di Atomi ya. Tapi saya nggak akan dijelaskan terlalu detail. Jadi di Atomi Anda bisa mendapatkan penghasilan setiap hari. Dan nggak hanya sampai Anda meninggal. Artinya nggak sampai generasi Anda. Anda bisa turunkan sampai ke anak dan cucu. Ya. Nah, apa itu Atomi? Atomi merupakan global online supermarket yang menjual produk lebih dari 500 jenis. Kenapa saya bilang supermarket? Saya nggak bilang MLM, Bapak Ibu. Ya, walaupun Atomi itu adalah suatu network marketing atau multi level marketing ya. Tapi kita bukan seperti MLM yang di luar sana. Kenapa? MLM yang di sana, produk mereka tidak sampai 500 jenis. Nggak ada yang sampai 500. Jadi Atomi merupakan supermarket. Supermarket yang online. Bukan yang di online-online kan karena pandemi. Banyak perusahaan di luar sana karena pandemi nggak bisa beroperasi secara offline, dia jadikan online. Tapi Atomi sejak berdiri di tahun 2009 sudah menjadi online. Ya sudah online. Jadi Atomi nggak ada namanya toko. Anda tidak akan melihat suatu toko yang ada merek Plang Atomi jualan produk Atomi. Walaupun ada ya Anda lihat ruko jualan produk. Nah, itu adalah tindakan ilegal. Tindakan yang bisa menyalahi kode etik, bukan bisa lagi ya, itu sudah melanggar kode etik, dan bila Anda laporkan ke Atomi Indonesia, ini akan ditindak tegas pemilik pusat pelatihan tersebut. Karena pusat pelatihan dilarang menjual produk apapun tanpa PV, ya, tanpa poin. Jadi pusat pelatihan fungsinya hanya memberikan pelatihan. Anda dilarang berjualan. Jadi kalau sampai ada yang berjualan, itu bukan Atomi. Ya, itu adalah member yang melanggar kode etik. Jadi Atomi ini tidak hanya online, tapi global. Sudah ada di 57 negara. Ya. Nah, banyak dari kita, coba saya mau tanya di sini yang hadir ya. Siapa yang mau punya bisnis? Ya, atau pernah mau punya bisnis, gagal. Coba ketik satu. Coba ketik satu bila Anda pernah mau punya bisnis tapi gagal, atau dulu pernah punya bisnis terus gagal, ya, ataupun gagal berkali-kali punya bisnis. Ada nggak ada di sini? Ketik satu coba. Ya, ada ya. Ada beberapa yang gagal berbisnis. Saya yakin itu. Walaupun mungkin Anda masih punya bisnis sekarang, ya dibilang sukses juga enggak gitu ya. Ada nggak? Nah, kalau ada yang seperti itu, punya bisnis tapi belum sukses, ketik dua. Anda sudah punya bisnisnya, tapi nggak sukses. Ketik dua. Cuman buat nyambung hidup aja gitu ya. Ya, cuman punya eh, pemasukan untuk setiap bulan, nggak tekor aja gitu ya. Ketik dua. Ada nggak di sini? Saya rasa banyak. Kalau Anda keluar sana, ya, Anda ngobrol dengan yang punya bisnis, apalagi sejak pandemi, mereka hanya bilang, ya bisnis sepi sekarang.
cuma bisa nyambung hidup aja gitu ya. Nggak bisa seperti dulu sebelum pandemik. Ya, sekarang apa-apa mahal. Betul nggak? Bahan-bahan naik, uang karyawan juga mau naik lagi ya. Selalu dinaikkan UMR. Nah, kenapa orang gagal berbisnis? Pasti pertama masalahnya uang. Tidak punya modal. Betul nggak? Kalau Anda punya uang, Anda sudah pasti punya bisnis. Kebanyakan dari mereka yang nggak punya bisnis, akhirnya mereka kerja jadi karyawan. Karena itu paling gampang, ya. Jadi kalau kita tanya, ya, anak kita mungkin ya, kalau kita tanya dari kecil, pasti dia mau jadi bos. Pasti dia mau punya, oh saya mau punya toko apa gitu ya. Dia mau, misalkan kalau cewek ya, dia paling seneng masak-masak. Saya mau punya restoran gitu ya. Tapi kalau dia udah gede, kenapa dia nggak buka restoran? Penyebabnya tidak punya modal. Yang kedua, produknya. Apa yang Anda jual ini adalah kunci kesuksesannya bisnis Anda. Ya, kalau Anda misalkan mau bisnis online, ya berarti Anda harus cari produk ya dari online, misalkan dari Alibaba, Anda harus beli produk yang berkualitas baik dengan harga rendah, betul ya? Kalau kualitasnya rendah, ya udah pasti semua orang jual. Kalau kualitasnya baik, nah biasanya harganya juga mahal, nggak semua orang mampu menjual. Nah, kalau Anda bisa jual, produk Anda bisa laku. Ataupun kalau Anda seorang YouTuber, ya, berarti kan ada yang Anda jual, yaitu kontennya Anda kan, video Anda syuting video, Anda kemas, Anda edit, Anda upload. Kalau kontennya membosankan, produk Anda juga nggak laku, nggak ada yang nonton gitu ya. Jadi produk ini juga nggak mudah, Bapak Ibu. Banyak orang gagal karena produk. Yang ketiga, karena Anda tidak bisa manajemen. Anda nggak bisa mengelola bisnis Anda, ya. Anda nggak tahu perhubungan dengan supplier nanti bayarnya gimana ya, Anda nggak ngerti gaptek ibaratnya gitu ya. Anda juga nggak bisa manage karyawan ya, karyawan mulai membangkang, Anda nggak ngerti gimana cara eh, apa menghandle karyawan-karyawan seperti ini ya. Nah, ini juga manajemen ini yang banyak membuat orang gagal. Nah, kalau Anda mau punya bisnis yang sukses, pertama Anda harus punya keahlian. Misalkan ya, kalau Anda mau punya suatu restoran, ya, misalkan Chinese food gitu ya. Chinese food kan menunya nggak cuma 2, 3 ya, bisa sampai 20, sampai 40. Nah, saya yakin kalau Anda mau punya restoran Chinese food, Anda dulu yang bisa masak semua resep dari yang Anda jual. Ya, saklon cah sayur asin, ya, fuyung hai, ayam goreng mentega, ya, terus apa lagi tuh? Bakmi kucai, ya. Saya jadi lapar ya, ngomongin makanan. Nah, Anda harus punya keahlian masak tersebut, betul ya? Kalau Anda nggak punya keahlian tersebut, Anda buka, misalkan ya, Anda nggak tahu cara bikin fuyung hai. Terus Anda main buka aja, Anda ceritanya punya uang gitu ya. Terus orang datang, pas Anda masak fuyung hai, dia bilang, ini apaan? Kok kayak telur dadar? Nggak ada kayak fuyung hai gitu ya. Anda bilang, maaf Bu, saya baru belajar ya bikin fuyung hai. Nanti minggu depan Ibu datang lagi, pasti fuyung hai saya lebih enak. Nah, Anda pikir si customer-nya akan datang lagi minggu depan? Nggak bakal, Bapak Ibu. Dia kapok sekali makan kalau Anda nggak bisa punya keahlian. Jadi yang namanya bisnis, Anda harus punya keahlian dulu, baru buka. Betul ya? Anda nggak bisa main buka dulu baru belajar. Ya, bikin sushi nggak tahu bikin sushi, main buka toko sushi, bangkrut lah Anda. Ya. Yang kedua, Anda harus punya upaya. Ya, kalau Anda buka Chinese food tersebut, Anda pasti berupaya marketing kan? Anda bilang, gue baru buka Chinese food, jangan makan lagi di sana ya, makan Chinese food di restoran gue ya, gitu ya. Kalau teman-teman dekat kan biasa gitu ya. Nanti kalau ngumpul di restoran gue aja, gue kasih diskon lah 10%. Anda sedang ngapain? Berupaya supaya mereka datang ke Chinese food restoran Anda, betul ya? Nah, dua hal ini Anda harus punya, Bapak Ibu, untuk bisnis konvensional. Sekarang bagaimana bisa sukses di Atomy? Ya, kita lihat ini adalah leader-leader di Atomy, ini Chairman Pak dan para CEO-nya ya. Bagaimana Anda bisa sukses? Yang pertama, Anda tidak perlu keahlian. Wah, enak banget Pak Mike. Masa sih bisa begitu? Betul. Kalau Anda pernah nonton Sukses Academy yang di Korea, yang seminar ya, jangan nonton yang performance-nya, ya, nonton yang bagian akhir.
yang promosi mastership, yang dari sales master sampai kadang sampai crown master. Nah, Anda nonton di situ. Perhatikan orang-orang yang sudah royal master, crown master, seperti apa cara ngomongnya, tampilan penampilan fisiknya, seperti apa coba? Tua-tua ya, rata-rata di atas 50, 60, bahkan ada yang 70, 80 tahun ada. Nah, keahlian apa yang dia punya? Nggak punya, Bapak Ibu. Waktu mereka bergabung di Atomi, mereka tidak membawa keahlian apapun. Kita dunia network marketing. Kita mengerti dulu ya, Atomi bukan bisnis konvensional. Atomi bukan bisnis karyawan. Anda kerja sama orang, bukan ya. Atomi merupakan network marketing atau multi-level marketing. Anda bekerja sama dengan manusia. Sudah pasti Anda nggak punya keahlian berinteraksi dengan manusia yang begini banyak. Anda nggak tahu cara ngomong. Anda nggak tahu cara presentasi produk, presentasi marketing plan. Anda tidak punya keahlian. Tapi kenapa orang-orang tua yang pala 5, 6, 7, 8 bisa punya penghasilan ratusan juta setiap bulan? Kenapa Bapak Ibu? Karena Atomi tidak meminta keahlian Anda di awal. Ngerti ya? Tapi Anda perlu upgrade. Sedang berjalannya waktu, Anda upgrade diri Anda. Tapi kalau bisnis konvensional, nggak mungkin Anda bisa. Sambil buka, ambil Anda belajar masak fuyung hai, nggak bisa. Bangkrut bisnis Anda. Tapi kalau di Atomi, bisa. Jadi Anda yang belum punya keahlian pada saat Anda join, nggak apa-apa Bapak Ibu. Silakan. Ya, pintu terbuka lebar-lebar untuk Anda, silakan masuk ke Atomi. Tapi tentu saja kalau Anda sudah setahun, 2 tahun, 4 tahun, ya masih nggak punya keahlian, itu luar biasa. Ya, berarti Anda nggak mau belajar ya. Ya sudah pasti Anda nggak sukses. Kalau Anda sudah 4 tahun masih nggak ngerti cara presentasi gitu ya, ya yang simple aja gitu ya. Kalau untuk mata, saya pakai apa? Lutein. Itu saja ya. Kalau untuk antioksidan, imun sistem pakai apa? Vitamin C ya. Untuk imun sistem ya, yaitu hemohim. Itu saja. Itu masih nggak bisa. Masih nanya upline, Pak, kalau untuk liver apa ya? Kalau untuk usus apa ya? Berarti Anda keterlaluan kalau sudah sampai bertahun-tahun, ya. Yang kedua, bagaimana Anda sukses di Atomi? Anda perlu upaya tersebut. Upaya yang sama yang Anda terapkan di bisnis konvensional, Anda harus terapkan di bisnis Atomi. Upaya yang sama sebagai karyawan, ya, Anda bangun pagi, macet-macetan di jalan, ya, pulang pergi seperti itu, berpolitik ria di kantor, Anda berupaya kan? Kerja keras kan supaya Anda nggak di PHK kan? Berusaha menyenangkan bos-bos Anda, merelakan Anda mengorbankan kesehatan Anda sampai lembur, Anda demi pekerjaan karyawan Anda, upaya yang sama Anda terapkan di Atom, Anda pasti sukses. Kenapa orang nggak sukses? Karena mereka tidak menerapkan upaya yang sama yang dia terapkan di pekerjaan dia atau bisnis konvensional dia ke Atomi. Karena mereka beranggapan Atomi ini hanya ya cadangan aja. Kalau saya sukses syukur, nggak sukses ya wis gitu ya. Ya sudah pasti Anda nggak akan sukses. Karena upaya Anda berbeda. Tapi kalau upaya yang sama Anda terapkan di Atomi, jaminan daripada chairman kita, Anda pasti sukses. Karena Atomi bisa mensukseskan semua orang tanpa terkecuali. Ya, semua orang bisa sukses. Itu adalah jaminan. Nah, sukses di Atomi tidak perlu keahlian, ya yang tadi saya bilang, Anda nggak perlu modal. Tidak ada investment di Atomi ya. Tidak ada investasi modal, beli paket, beli starter kit, dan lain sebagainya. Tidak ada, Bapak Ibu. Anda join gratis, Anda juga tidak dipaksa berjualan. Tidak ada Anda dipaksa suruh nyetok. Ya, menjadi stokis, jualan seperti Anda buka toko. Anda dilarang berjualan seperti itu. Ya, lalu tidak ada maintenance setiap bulan. Anda tidak ada yang namanya setiap bulan bayar website, bayar ini, bayar itu. Nggak ada. Tiap tahun pun tidak ada yang namanya untuk renew. Ya, betul-betul Anda tidak butuh keahlian di Atomi. Ya, Anda cukup berupaya. Tapi upaya ini harus Anda libatkan Atomi setiap hari. Ya, jadi kalau Anda mau sukses di Atomi,
Sama seperti Anda pakai produk Atomi, yaitu setiap hari kan? Anda sikat gigi setiap hari atau 2 hari sekali. Ada yang sampai 2 kali sehari, ya rata-rata sih 2 kali ya. Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali sikat gigi. Nah, itu juga Anda sama. Kenapa Anda sampai sikat gigi 3-4 kali? Anda berupaya supaya gigi Anda tidak bolong kan? Sama juga. Kalau Anda mau sukses di Atomi, Anda harus upayakan Atomi setiap hari. Libatkan Atomi dalam setiap pembicaraan Anda. Kalau yang biasanya Anda cuma ngobrol tentang gosip si A, si B, si C, ganti topik. Ngobrolin Atomi, gosipin produk-produk Atomi, ya. Gosipin orang-orang yang pakai produk Atomi, ya cerita tentang orang itu. Nah, itu yang Anda upayakan. Sekarang saya akan ceritakan siapa yang memproduksi produk-produknya Atomi. Yang pertama adalah Colmar B&H. Ini adalah gabungan dari 2 perusahaan raksasa, Colmar B&H dan Kairi ya. Colmar B&H ini Colmar Korea, sorry ya, Colmar Korea dan Kairi. Siapa itu Colmar Korea? Ini adalah Colmar perusahaan yang memimpin di bidang industri skincare dan kosmetik ya. Dan sekarang juga sudah bergerak di bidang health ya, kesehatan atau pharmaceutical. Nah, asalnya ini sebetulnya dari Colmar USA ya, yang sudah berumur dari 125 tahun, dan akhir-akhir ini saya dengar ya, Colmar Korea sudah membeli Colmar USA. Jadi ini betul-betul Colmar Korea ini luar biasa kuat gitu ya perusahaannya. Dan sudah didirikan di Korea di sejak tahun 90, jadi umurnya sudah 30 tahun yang Colmar Korea tersebut. Dan mereka juga perusahaan OEM, ODM, dan platform service ya. Mereka bisa menyediakan service untuk Anda yang misalkan perusahaan mau produksi lotion, eye cream ya. Mereka bisa menawarkan service tersebut. Nah, seperti saya cerita, Colmar Korea ini adalah pemimpin di industri skincare ya. Anda pasti lihat salah satu merek ini. Saya yakin kalau nggak Anda pakai, mungkin mama Anda ya, pacar Anda ya, atau bekas pacar Anda, ataupun istri Anda sendiri pakai ya salah satu merek ini. Kenapa? Karena Colmar Korea yang memproduksi produk tersebut. Sekitar 20.000 jenis produk ya dengan 500 klien yang berbeda. Ini adalah klien-kliennya Colmar Korea. Tapi Atomi bukan klien Colmar Korea ya. Atomi adalah bisnis partner. Jadi levelnya Atomi itu sejajar dengan Colmar Korea. Tapi semua brand yang di sini ini di bawahnya Atomi karena mereka hanya klien, bukan bisnis partner. Nah, partner yang kedua adalah Kairi. Siapa ini Kairi? Ini adalah pemerintah ya yang di Korea Selatan yang bergerak di bidang tenaga nuklir. Di tahun 1959 Korea akan pecah ya antara utara dan selatan. Dulu pembangkit tenaga listriknya ada di utara. Karena pecah, Korea Selatan bikin sendiri yang namanya PLTN gitu ya kalau di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia namanya KAERI, Korean Atomic Energy Research Institute. Nah, di tahun ini ya banyak ilmuwan-ilmuwan pintar, PhD, profesor yang bekerja di sini. Di tahun 96 kurang lebih 1.300 dari mereka sakit. Ya, karena Anda bayangkan setiap hari datang ke kantor kena radiasi, ya. Anda kerja di reaktor nuklir loh, ya. Sudah pasti ada radiasi. Tadi ilmuwan-ilmuwan yang badannya sehat mulai sakit, mulai imun sistemnya drop. Apa yang terjadi kalau imun sistem drop? Gampang kena penyakit, kanker, ya. Yang tadinya nggak punya, kok bisa ada gitu ya. Lalu di tahun 96, pemerintah Korea Selatan bikin project ya, project nasional loh Bapak Ibu ya. Ini adalah uangnya rakyat loh, rakyat Korea Selatan. Jadi pemerintah ini bilang nggak bisa nih gini terus. Karyawan kita nih pada sakit ya. Jadi kita harus bikin project untuk menemukan suplemen apa yang bisa naikkan imun sistem supaya mereka nggak sakit. Itu saja fungsinya dulu ya. Maka di tahun 96 sampai 2003 ketemulah Hemohim ya, yang saat ini kita sudah bisa beli di Indonesia sejak tahun 2020 bulan Agustus, yang kita bisa nikmati hanya dengan harga 1,3 juta. Dulu sebelum Hemohim ini diambil alih oleh Atomi, dijual harganya berapa? 10 juta untuk 30 saset atau 770 US dollar. Jadi kalau untuk 1 bulan 20 juta Bapak Ibu. Siapa yang mampu minum suplemen 20 juta setiap hari? Nggak mampu. Karena ini emang Hemohim bukan untuk kita. Awalnya memang untuk pegawai KRI. Tapi karena Atomi ambil alih,
harganya bisa turun dari 10,5 juta box menjadi 1,3 juta untuk 60 saset ya. Nah, ini kehebatan Atomy. Ya, ini adalah KRI, perusahaan pemerintah kedua yang bergabung merging ya, yang menjadi Colmar B&H tadi. Lalu yang 20% berikutnya, yang tadi 70% produksinya itu oleh Colmar B&H, lalu yang 20% diproduksi oleh Global GSGS ya. Anda tahu siapa itu? Itu adalah lokal supplier di setiap negara yang memproduksi produk terbaik mereka. Contoh, seperti Koyo yang kita sudah pakai ya, sudah bertahun-tahun kita merasakan hebatnya, saya masih pakai di sini ya. Itu yang buat adalah Taiwan ya, karena Taiwan memang pencipta koyo terbaik dunia. Lalu ada minyak alpukat dari Meksiko ya, lalu ada juga probiotik dari Amerika, Korea juga ada ya, tapi Amerika juga punya. Lalu Himalayan pink salt dari Amerika, lalu ada iLutein dari Jepang ya, lalu ada sarang burung walet dari Malaysia, dan baru-baru ini ada potato ramen goreng dari Malaysia. Ya, ini adalah 20% Global GSGS yang memproduksi. Lalu 10% yang terakhir adalah Korean supplier ya, adalah supplier-supplier kecil di Korea yang tadinya kecil, sekarang sudah besar. Seperti ramennya Atomy, seperti sikat giginya Atomy, seperti kopinya Atomy ya. Ini adalah Korean supplier. Jadi semua produk Atomy ini bukan Atomy yang produksi. Atomy hanya mendistribusikan secara online ya ke 57 negara. Saat ini sudah ada 15 juta aktif member di 57 regional global ya. Kita buka di Korea Selatan, lalu cabang internasional pertama kita adalah Amerika, lalu tahun 11 di Kanada, Jepang, Taiwan, Singapura, lalu Kamboja, Filipina, Malaysia, lalu Thailand, Meksiko, tahun 18 kita buka di Australia dan Indonesia, dan juga Rusia. Lah, kita lihat di tahun 20 dan 21, yaitu masa-masa pandemik lagi tinggi-tingginya ya. Atomy buka di 9 negara ya, padahal sebelumnya kita buka sekitar 10 negara. Kenapa hanya dalam 2 tahun ini, apalagi dalam masa pandemik, Atomy bisa malah buka cabang 9. Ya, kalau ditambah dengan tahun 22 jadi 12 Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa. Kenapa? Karena produk Atomy yang Atomy jual ini produk keseharian. Walaupun negara Anda sedang perang, sedang krisis ekonomi, semua orang pasti pakai produk tersebut. Malah penjualan Atomy sejak pandemi ini meningkat, ya, meningkat. Karena kenapa? Yang tadinya suami kerja di kantor, di rumah. Yang tadinya nggak pernah makan ramen minum kopi, ya, jadi makan ramen minum kopi. Jadi lebih sering cuci baju, jadi lebih sering mandi, ya. Nah, ini yang terjadi dengan bisnis Atomy. Karena bisnis Atomy adalah bisnis yang bebas resesi, ya. Artinya, negara Anda sedang perang pun, ya, semua orang pasti sikat gigi. Semua orang pasti mandi. Apalagi Anda yang di PHK. Anda makin sering pakai skincare karena Anda lebih sering interview. Anda lebih sering pakai lipstick ya, karena Anda perlu tampil cantik. Nah, dan juga tahun ini Atomy buka di Uni Eropa, yaitu 31 negara Eropa, Bapak Ibu. Dan 25 negara yang akan buka itu seperti Israel, South Africa, ya, Haiti, Sri Lanka, Brunei Darussalam. Ini juga akan buka. Jadi kita secara efektif saat ini sudah bisa mememberkan di 82 negara. Dan chairman kita sudah berkali-kali masuk majalah Fortune dan Forbes, majalah elite business ya di Korea. Dan juga Atomy sudah masuk jajaran direct selling news global ya. Ini siapa Bapak Ibu? Ini adalah 100 perusahaan network marketing ya, atau direct selling atau MLM ya. Anda lihat di nomor 1 itu siapa? MW. Lalu Avon, Herbalife ya adalah top 3. Nah, di tahun 19 yaitu 10 tahun Atomy berdiri, Atomy masuk peringkat 20. Lalu di tahun 20 Atomy naik peringkat lagi ya, di tengah-tengah pandemi jadi peringkat 12. Di tengah-tengah pandemik lagi tahun 21 Atomy naik lagi menjadi peringkat ke-10. Di tahun kemarin 22 Atomy masih di peringkat 12 ya, masih di top 20. Ya, kenapa? Karena banyak orang sudah mulai balik offline ya. Sudah mulai balik ya 20% meninggalkan dunia online. Artinya mereka ya mulai kendor. Tapi memang tetap ya semua perusahaan yang dari atas sampai ke bawah itu turun sekitar 20 sampai 30% penjualannya ya. Jadi itu normal. Jadi Atomy masih terus akan menjadi peringkat ke-1 di dunia.
Saat ini terjadi, kalau Anda baru memutuskan menjalankannya, sudah terlambat. Ya, artinya semua orang sudah jadi member Atomi. Nah, Atomi juga buka di Azamol. Ya, apa itu Azamol? Baru ada di 2 negara ya, Korea Selatan dan Taiwan. Kalau Anda lihat merek-merek yang sebelah kiri itu adalah merek-merek branded ya. Ada Samsung, LG, Lacoste, Tefal, Nescafe, Bulgari ya, Gucci, Calvin Klein. Ini adalah merek branded ya. Jadi Anda bisa beli produk yang bermerek ini, yang bukan merek Atomi, di Azamol. Dan Anda dapat poin. Anda bayangkan, beli apel dapat poin, beli telur dapat poin, ya. Anda beli KFC, Kentucky, beli McDonald dapat poin, ya. Beli rice cooker dapat poin, beli dompet dapat poin, bahkan beli mobil pun Anda dapat poin. Nah, ini sudah terjadi. Indonesia pun akan buka Azamol ini, ya. Cuman kita belum tahu kapan. Negara berikutnya adalah Amerika dan Malaysia. Semoga setelah itu Indonesia, ya. Kalau sampai itu sudah terjadi, Anda baru memutuskan menjalankannya, sudah terlambat. Karena semua orang sudah jadi member Atomi. Anda mesti ke hutan Amazon, ke hutan Papua, ya, cari member di sana. Karena semua pasti sudah beli lewat aplikasi. Beli nasi Padang pakai aplikasi, ya, beli bubble tea pakai aplikasi, karena dapat poin. Ya, Anda bisa kirimkan lagi ya. Misalkan Anda mau belikan anak Anda Starbucks, kirimkan aja vouchernya. Pakai aplikasi, kirim ke handphone dia. Itu yang sudah terjadi di Azamol. Nah, saya akan tutup dengan ini ya. Bagaimana Anda bisa berhasil di Atomi? Seperti Anda main game Monopoly. Anda pasti semua pernah main inilah game Monopoly ya. Yang papan Monopoly, Anda tahu kan zaman kita, kalau di Indonesia saya masih ingat tuh ada Brastagi ya. Yang lainnya saya lupa. Yang saya ingat Brastagi doang gitu. Nah, kalau kita mau menangkan papan Monopoly ini, gimana caranya? Anda harus punya properti terbanyak. Ya, semakin banyak properti, semakin banyak orang jatuh ke properti Anda, mereka bayar uang sewa ya. Nanti di akhir game akan dihitung siapa yang punya properti terbanyak, dihitung berapa nilainya dan uang terbanyak. Itu yang menang. Oke. Nah, kalau di Atomi itu gimana? Kita bangun tidur sikat gigi, mandi, keramas, pakai skincare, yang cewek-cewek pakai kosmetik, perawatan rambut, ada yang minum suplemen ya, cuci piring, lalu cuci baju, masak, minum kopi, ramen. Ini merupakan keperluan harian yang berupa pengeluaran. Ya, yang tadi saya sebutkan itu bukan pemasukan, Bapak Ibu. Itu pengeluaran yang Anda tidak bisa stop selama Anda masih hidup. Ya. Nah, di Atomi kita hanya merubah merek-merek yang tadi Anda sikat gigi pakai Atomi. Sampo pakai Atomi, sabun mandi pakai Atomi, skincare pakai Atomi, kosmetik Atomi, perawatan rambut Atomi, suplemen Atomi, cuci piring, cuci baju Atomi, peralatan masak Atomi ya. Ramennya juga Atomi, kopi Atomi, semua Anda rubah yang dari pagi sampai malam menjadi Atomi. Atomi akan merubah keperluan harian Anda menjadi penghasilan. Disinilah kunci Anda bisa sukses di Atomi. Ya, jadi kalau Anda mau sukses, Anda harus merubah semua yang tadi di papan yang tadi saya sebutkan tadi ke Atomi. Sama seperti game Monopoly kan? Anda mau menangkan game Monopoly, Anda harus miliki semua ya properti yang ada di papan tersebut. Anda pasti menang. Begitu juga di Atomi. Saat Anda sudah merubah semua keperluan Anda ke Atomi, itulah saatnya Anda mulai memenangkan permainan daripada game Atomi tersebut. 구독, 좋아요 눌러주세요.